Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa lagi belajar di tematik. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita tepuk semangat. Mana semangatmu? Nah, kalian jawab ya, ini semangatku. Nah, gitu. Setelah kalian bersemangat, kita buka halaman 124. Sudah siap belajar ya? Nah, di halaman 124 pembelajaran 4 ini, kalian kan kemarin sudah belajar mengenai perkembangbiakan hewan. Kemarin sudah belajar tentang perkembangbiakan ayam. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan kupu-kupu. Nah, Bu Guru punya lagu supaya lebih cepat menghafalnya. Tirukan nanti ya. Dimulai dari yang pertama itu telur. Kemudian kalian lihat anak panahnya ini. Setelah telur, ini nomor 1 ya, telur. Nah, kemudian ke arah panah ke kanan dan berputar secara terus menerus. Maka yang pertama lagunya adalah telur-telur ulat-ulat kepompong kupu-kupu. Nah, yuk diulangi. Telur-telur ulat-ulat kepompong kupu-kupu. Nah, sudah hafal ya? Kalian bisa ulangi dengan lagu yang seperti Bu Guru contohkan. Nah, jika kalian sudah hafal, kalian pahami teks yang ada di bawah ini. Awal mulanya itu, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Nah, setelah menjadi ulat itu makan daun-daun yang ada di pohon itu. Nah, setelah makan sampai kenyang, tubuhnya akan menjadi besar ulat itu. Nah, setelah menjadi besar, ulat mencari tempat untuk berdiam diri. Setelah berdiam diri, membentuklah sebuah kepompong. Ini yang dinamakan kepompong. Nah, setelah itu tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Setelah menjadi kepompong, menjadilah kupu-kupu yang indah. Maka betapa sempurnanya ciptaan Tuhan itu. Nah, ceritakan setiap tahapan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimatmu sendiri. Nah, ini Bu Guru sudah memberikan contoh. Mari kita bahas bersama-sama ya. Di gambar pertama, langkah pertama tadi apa? Telur-telur. Nah, berarti tahap yang pertama itu telur-telur. Nah, kupu-kupu itu meletakkan telurnya di ujung daun atau di bawah daun. Menetasnya berapa lama? Sekitar 3-5 hari baru menetas telur itu. Paham ya? Kita ke halaman 126. Di halaman 126 tahap kedua. Setelah telur-telur, selanjutnya ulat-ulat. Nah, di tahap kedua ini seekor ulat mulai mencari makan. Nah, setelah kenyang, merasa cukup, ulat mencari tempat untuk menjadi kepompong. Nah, tahap yang ketiga adalah kepompong. Telur-telur ulat-ulat kepompong. Nah, di tahap ketiga ini kepompong biasanya itu dibungkus sesuatu ini. Sesuatu yang biasanya itu berwarna coklat dan keras. Nah, kepompong itu akan berpuasa. Jadi kepompong itu tidak makan dan tidak minum selama 7-20 hari. Bayangkan itu sangat lama ya. Nah, tahap terakhir adalah proses untuk berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Telur-telur ulat-ulat kepompong kupu-kupu. Nah, hafal ya. Tugas kalian nanti
adalah menulis yang kita bahas pertama tadi, halaman 125, mulai dari telur sampai dengan kupu-kupu, ditulis langsung di buku paket. Setelah itu gambarlah ini, gambarlah perkembangbiakan kupu-kupu. Di mana? Di buku tulis tematik tapi di catatan ya. Di buku tulis tematik di catatan supaya belajarnya nanti lebih mudah. Ya, paham ya? Menggambar ini, gambar ini di buku tulis catatan, sedangkan yang mengerjakan tahapnya pertumbuhan kupu-kupu di buku paket langsung. Paham ya? Nah, selanjutnya kita ke ini dilewati. Ini karena PJOK kita lewati ya, nanti sama Pak Guru Wildan. Nah, kemudian kita lewati juga halaman 129. Kita ke halaman pembelajaran 5 131. Kalian perhatikan di situ ada sebuah teks. Kalian melihat gambar apa? Gambar perkembangbiakan kodo atau kata. Nah, kalian lihat, Bu Guru juga punya lagu lagi. Telur-telur berudu-berudu, kata muda, kata dewasa. Nah, bisa ya? Kita nyanyi bersama-sama. Telur-telur berudu-berudu, kata muda, kata dewasa. Nah, setelah kalian hafal, kalian baca dan pahami teks bacaan ini. Kata itu memiliki 4 tahapan. Apa benar? Mari kita hitung. Dari mulai telur. Terus kalian lihat anak panahnya ke atas. Telur 1, 2, 3, 4. Ternyata benar. Ada 4 tahapan. Pertama, telur. Kemudian berubah menjadi berudu. Setelah itu kata muda dan kata dewasa. Nah, kata itu mengalami perubahan yang sangat berbeda. Kenapa kok berbeda? Karena daur hidup kata itu dimulai dari telur yang menjadi berudu, kemudian menjadi kata muda, dan terakhir kata dewasa. Setelah kalian paham, nanti tugas kalian juga sama. Menggambar perkembangbiakan kata ini di mana? Seperti kupu-kupu tadi, di buku tulis catatan tematik ya. Berarti tugas menggambarnya ada 2. Menggambar perkembangbiakan kupu-kupu dan kata yang menarik dan yang bagus ya, supaya nanti kalian kalau belajar itu senang melihat hasil gambar kalian sendiri ya. Nah, kita buka di halaman 132. Kalian perhatikan itu ada ayo menulis. Kita baca di kolom yang pertama. Manakah tahapan yang paling penting menurutmu? Apa alasannya? Kita bahas bersama ya. Nah, tahap yang paling penting itu tahap telur. Kenapa loh Bu Guru? Karena telur kata itu tidak memiliki cangkang telur. Nah, jadi telurnya kata itu tidak memiliki cangkang, tetapi hanya dilindungi oleh lapisan jeli. Kalian tahu kan jeli yang empuk itu loh. Nah, jadi telurnya kata itu hanya dilapisi oleh seperti jeli. Jadi mudah untuk pecah gitu ya. Nah, jadi lendir gini. Terus yang kolom bawah, adakah hal lain yang ingin kamu ketahui tentang daur hidup kata? Tentunya ada dong. Kalian perhatikan gambarnya nanti ya. Nah, ada bagaimana caranya kata bertelur sehingga bisa panjang. Itu hal yang kalian ingin ketahui. Kalau misalnya kalian pengen tahu yang lain, boleh ditulis di bawah ini. Nah, kenapa kok Bu Guru tanya bagaimana caranya kata bertelur sehingga bisa panjang? Kalian perhatikan, telurnya kata ini berbeda ya. Telurnya kata ini berbeda. Telurnya kata itu sangat panjang. Makanya kita harus tahu kenapa kok telurnya kata itu bentuknya panjang. Nah, kalian tulis di kolom bawah sini. Selanjutnya
ke halaman 134. Kalian akan menemukan 2 soal matematika, yang atas dan yang bawah. Ini ada soal ceritanya. Kalian perhatikan di soal cerita ini sama seperti di halaman sebelumnya. Sebuah penangkar penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 130 ekor anak penyu. Berapa banyak semuanya? Berarti bagaimana cara mengalikannya? 130 dikali 7. Kalian tulis di sini dengan menggunakan susun ke bawah ya, harus diluruskan. Nah, kalian nanti hitung sendiri ya. Sekarang coba kita perhatikan yang bawah. Buatlah soal cerita untuk soal berikut ini, lalu hitunglah hasilnya. Ini kan cuma angka. Nanti kalian buat soal cerita di sini. Misalnya, Siti memiliki 4 bak ikan. Nah, nanti kalian lanjutkan. Setiap ikan yang ada di bak, lanjutkan sendiri ya. Boleh bebas meskipun bukan Siti, tidak apa-apa. Bebas. Nah, setelah kalian menulis soal cerita, kalian hitung hasilnya di sini ya. Paham ya? Nah, kerjakan dengan teliti, berhati-hati supaya hasilnya maksimal. Selamat mengerjakan anak-anak. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.